Kemudian ciri di tengkorak itu kita tahu beberapa sebenarnya ada di sini ya. Ini ada bagian kuping sini, namanya mastoideus. Itu bisa dilihat di sini kalau kecil, tentu saja kecil dan besar relatif, tapi bagi peneliti yang sudah terbiasa matanya terlatih akan mengetahui ini kecil atau besar lain. Kalau ini kecil, dia perempuan. Kita cenderung ke perempuan, gitu ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita lihat dari ini gitu, dari aspek antropologis? Oh, kita tahu umur ya, tapi umur ini sangat susah karena biasanya kita melihat dari kepala kita kan ada jahitan ya. Satu bagian itu ada jahitannya. Ini kita tidak nampak karena kondisinya sudah tidak terlalu bagus. Satu lagi sebenarnya ada di depan, bagian pelvis itu di depan sendiri, pubis. Tapi ini kan karena tengkurap, jadi pubisnya tidak dapat kita lihat ya. Tapi kemudian kita punya cara, barangkali dari gigi bisa kita lihat, karena gigi kalau misalnya seperti barang mesin kalau sering dipakai ya aus ya kan. Nah itu logikanya. Nah ini M3, molar ketiga yang paling belakang, itu sudah muncul tapi belum sempurna, jadi belum banget gitu ya. Nah itu bisa kita rata-ratakan gitu ya, kita perkirakan itu sekitar, dan juga molar yang kedua, molar yang ke-1 nggak nampak, tapi molar ketiga dan kedua itu bisa kita lihat. Dan keausannya itu nampak tapi tidak terlalu. Jadi intinya belum dibuat terlalu lama gitu ya. Maka kita memperkirakan umurnya kurang lebih ya 20 karena ini sudah muncul ya. Dan tiganya kan rata-rata kalau di orang kita kan rata-rata 22 sudah muncul ya. Geraham belakang itu. Nah, itu sudah muncul lah, kita rata-ratakan barangkali 20 sampai 30 karena ini sudah terpakai gitu. Kenapa panjang range-nya? Karena kita tidak punya bandingan yang lainnya itu, jika kita pakai range yang panjang. Terus kemudian tinggi badan itu bisa kita ukur dari panjangnya ini. Sudah kita ukur tadi tingginya ada beberapa rumus ya. Nah itu tingginya kurang lebih 141 sampai 153 cm. Jadi mungil itu seperti ini. Dan ya saya 152, jadi masih di bawahku. Aku sudah termasuk cebol tapi ini lebih pendek lagi gitu ya. Dan itu yang bisa saya kenali dari ini. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah tahu, oh dia perempuan, umurnya kurang lebih 20 sampai 30, tinggi badannya 141 sampai 153, kira-kira berarti kan kita tahu kira-kira siapa dia gitu kan. Ya perempuan yang mungil, yang cantik barangkali gitu ya. Nah kita nggak tahu. Lalu apa pentingnya kita tahu ini? Gitu ya. Konteksnya bisa macam-macam. Nah kalau kita lihat di sumur upas bandingannya itu juga seperti ini temuannya. Dan ternyata ketika kita lihat oh ternyata di giginya ada pangur kalau di sumur upas ya. Ini tidak ada tampaknya, tapi kita juga tidak tahu karena tidak bisa dibongkar ya. Seperti itu. Nah waktu kita ngeliat sumur upas ya kita ngelihatnya oh iya rangka selesai. Tapi kita kok kepingin tahu ya gegara. Akhirnya kita membuat dating supaya kita tahu dia umur berapa sih, masa hidupnya dia waktu itu. Nah ternyata itu masa akhir Majapahit gitu, sekitar abad 15 sekian gitu ya. Lantas kita juga nemu yang kira-kira ya seperti ini di Pandaian, di Surabaya, tengah-tengah kampung di tengah kota, di bawah Tobong itu ya. Nah kemudian kita dating juga, kelihatannya cuma ya biasa-biasa aja. Kita lihat di bawah MRI ya, bukan ya, CT scan ya. Kita CT scan tidak ada penyakit apapun, sehat, ketebalan tulangnya juga bagus dibanding dengan ini ya. Ini ketebalannya sangat tipis seperti itu. Nah kita dating, ternyata juga di abad akhir Majapahit. Berarti kan menarik ya, sehingga bagi kami seorang antropolog ya kita tidak berani gegabah ini menentuk kemarin sore gitu, tidak mungkin kan ya. Jangan-jangan gitu kan ya. Jadi itu semua adalah perkiraan kita sembari mengkait-kaitkan dengan teman-teman di sekitar sini. Bisa jadi
juga bagiannya dari Majapahit, kita juga nggak tahu, maka perlu dating. Nah, kalau misalnya mau data yang lebih lengkap lagi, kita bisa menganalisis dari DNA gitu. Nah, dari DNA itu kita bisa mengetahui dia bertemu dengan atau berdekatan dengan populasi yang mana. Barangkali dia berteman dengan yang di Sumberbas, bisa jadi. Nah, kita bisa tahu dari DNA. Nah, persoalan ternyata kemudian dia baru kemarin sore, itu kan bukan persoalan. Yang penting kan kita sudah, oh dia adalah siapa gitu. Dan bagi ilmu itu adalah suatu pembelajaran yang sangat bagus gitu ya. Jadi menurut saya sangat penting lah ini untuk dilacak lagi ya. Apapun itu hasilnya apa, tapi ini adalah proses keilmuan yang penting buat pembelajaran siapapun yang tertarik dengan dunia arkeologi, dengan dunia antropologi, atau gabungan antar keduanya, bioarkeologi. Ibu mungkin bisa berbagi tentang sampai kapan Bang memastikan ini siapa atau ada hubungan dengan konteks di sini, untuk berapa lama Bu kira-kira? Kenapa? Untuk berapa lama untuk memastikan kerangka ini? Secepat dia bisa diangkat, kita bawa ke lab saya, lantas kita dating, dan kemudian tak tahu mau tes DNA dan sebagainya. Kalau dating memang agak lama ya, karena kita tidak punya teknologi yang cepat di sini, kita harus kirim ke luar negeri. Kalau DNA bisa lebih cepat, tapi juga semua menyangkut biaya, gitu aja. Nah itu persoalannya kan tidak murah, itu semua teknologi. Gitu. Tapi kita bisa mengandalkan jejaring ya, maka jejaring internasional terkait dengan ilmu itu sangat penting gitu. Dan kadang-kadang memang saya mengandalkan jejaring itu, walaupun mahal iya, tapi intinya adalah kita bisa gitu. Persoalan duit itu kan persoalan klasik. Ya, benar.